Multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah pandangan tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menahan mengenai penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan bermasyarakat yang menyangkut nilai-nilai, sistem sosial budaya, dan politik yang mereka anut. Multikulturalisme merupakan sebuah terminologi dalam disiplin antropologi. Kemudian, multikulturalisme bergeser pada bidang ilmu lain dengan definisi masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk atau biasa kita dengar dengan masyarakat multikultural pertama dikenalkan oleh John Sydenham Purnival, seorang penulis yang lahir di Britania Raya dan kemudian bekerja di Burma. Menurut Purnival, masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Sedangkan menurut Lily Wery, dosen pengajar Indonesia, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang struktur penduduknya terdiri dari beragam etnik dan keberagaman itu menjadi sumber keberagaman kebudayaan atau subkultur dari masing-masing etnik. Konsep multikultural ini sendiri yaitu menjelaskan tentang kehadiran dan daya tahan sekelompok orang dari beragam ras dan etnik minoritas yang mendefinisikan diri mereka secara berbeda dengan orang lain yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri masyarakat multikultural. Pertama, terintegrasinya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki ciri khas budaya yang berbeda satu sama lain. Kedua, lembaga-lembaga sosial saling tergantung satu sama lain karena adanya tingkat perbedaan budaya yang tinggi. Ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara anggota masyarakat. Keempat, kecenderungan terjadinya konflik lebih besar di antara kelompok satu dengan yang lain. Kelima, integrasi sosial tumbuh di antara kelompok sosial yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, adanya kekuasaan politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Indonesia adalah sebuah bukti nyata negara dengan multikultural. Karena dari ujung Sumatera sampai Papua, kita pasti bisa melihat keanekaragaman suku, budaya, dan agama dari penduduk Indonesia. Karena itulah Indonesia dikatakan sebagai negara yang kaya akan budayawan. Untuk memahami konsep mengenai multikultural dan multikulturalisme, kami di sini mengambil contoh sebuah kampung yang berada di Kabupaten Garut. Garut adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Garut merupakan salah satu tempat wisata budaya yang terkenal di Jawa Barat. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang di utara, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Majalengka di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung di sebelah barat. Dengan keragaman budaya yang ada, saya tertarik masuk ke dalam lintrik budaya yang ada di salah satu destinasi wisata di Kabupaten Garut, yaitu Kampung Pulo. Setelah hampir sampai ke tempat wisata Kampung Pulo, di sini kita masuk ke tempat pembelian tiket wisata budaya Kampung Pulo. Untuk sampai ke Kampung Pulo, kita harus menaiki rakit terlebih dahulu. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman atau multikulturalisme. Semua keragaman tersebut tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk bangsa ini sebagai bangsa multikultural.
Contoh keragaman Indonesia adalah kampung adat Pulo. Kampung Pulo merupakan sebuah kampung adat yang terletak di sebuah pulau kecil di Situ Cangkuang, sekaligus berada di cagar budaya wisata Garut, Candi Cangkuang. Kampung Pulo berada di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dahulu masyarakat Kampung Pulo ini menganut agama Hindu, namun setelah Mbah Dalem Arif Muhammad singgah, mereka beralih ke dalam agama Islam. Hal ini terjadi karena pasukan Mbah Dalem Arif Muhammad terpaksa dipukul mundur sewaktu melawan penjajah Belanda. Karena merasa malu oleh Sultan, Mbah Dalem Arif Muhammad tidak kembali ke Mataram, yang mana Mbah Dalem Arif Muhammad berasal dari Mataram. Berikut merupakan cuplikan hasil wawancara dari Irfan Tasripan dengan salah satu keturunan dari Arif Muhammad yang ketujuh, yaitu Tatang Sanjaya. Arif Muhammad, beliau itu asal dari Mataram, ya Sultan Agung dulu. Beliau itu waktu itu menjadi seorang panglima perang dari Mataram, ditugaskan untuk penyerang Belanda Batavia. Karena gagalnya dari Batavia, tidak pulang lagi ke Mataram, masuk wilayah Garut. Pembuka wilayah Garut, sejarah Islam Garut yang didirikan oleh para Sunan yang ada di Garut. Pertama, perjalanan Raden Kian Santang. Yang kedua, Mama Arif Muhammad. Yang ketiga, Eyang Pasir Caladi. Yang keempat, Raden Wangsa Muhammad. Yang kelima, Eyang Wali Jafar Sidik. Yang keenam, Eyang Prabu Wijakusuma. Yang ketujuh, itu Eyang Hasan Arif. Itu penyebab Islam Garut. Yang ada di Garut ini. Nah, kampung adat ini dinamakan pertama buka Islam, sejarah Islam yang pertama. Dinamakan Islam Hindu, pertama masuk Islam abad 17 Masehi. Mulai dari itu, beliau menyebarkan Islam di masyarakat Kampung Pulo sampai dengan wafat dan juga dimakamkan di Kampung Pulo. Mbah Dalem Arif Muhammad meninggalkan 6 orang anak yang terdiri dari 5 orang anak perempuan dan 1 orang laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut, di Kampung Pulo didirikan 6 buah rumah adat yang saling berhadapan, 3 buah rumah adat di sebelah kiri dan 3 buah di sebelah kanan. Sekarang di Kampung Pulo terdiri dari 6 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 23 orang dan maksimal jumlah penduduknya adalah 26 orang. Sistem pewarisannya adalah diberikan kepada anak perempuan tertua, maka dari itu sistem kekeluargaan di Kampung Pulo harus mengikuti garis keturunan dari ibu. Apabila ada anak laki-laki yang sudah menikah dan pernikahannya sudah menginjak waktu 2 minggu, maka anak laki-laki itu harus keluar dari Kampung Pulo. Ini diambil dari keturunan Kanjeng Sunan Mbah Dalem Arif Muhammad, punya anak 7, 6 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki masih kecil udah meninggal di sini. Ini kasih lambangnya satu musola ini. Yang ada yang 6 ini anak yang perempuan semuanya. Jadi yang berhak tinggal kemarin tadi anak yang perempuan, bukan laki-laki. Jadi untuk keturunan yang anak laki-lakinya gimana, masih ada? Ya, karena anak laki-laki udah meninggal, sudah meninggal, hanya diambil keturunan dari perempuan aja. Karena orang ini, orang adat Kampung Pulo, keturunannya menikah tidak ada batasan pernikahannya. Orang adat ini pernikahan ada kepada orang Cina, orang Arab, orang Jawa, udah ada di sini. Pernikahan itu tidak terbatas dari keturunannya ya. Di sini tidak boleh menetap aja. Oh, hanya tidak menetap, nggak bolehnya gitu Pak ya? Menganjang silakan aja berpahari di sini, cuma menganjang kan, tidak menetap. Kalau menetap di sini tidak diperbolehkan. Karena bertemu melanggar di aturan adat kampung adat ini. Karena di sini kan satu rumah tidak diperbolehkan. Ada 2 kepala keluarga, harus 1. Di Kampung Pulo hanya terdiri dari 7 bangunan, yaitu 6 buah bangunan rumah adat dan juga 1 musola untuk beribadah. Bangunan musola ini berada di pintu depan. Di dekat Kampung Pulo juga terdapat sebuah candi yang sangat terkenal di Kabupaten Garut, yaitu Candi Cangkuang. Candi Cangkuang
Candi Cangkuang adalah sebuah candi Hindu yang terdapat di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Candi inilah yang pertama kali ditemukan di Tatar Sunda serta merupakan satu-satunya candi Hindu yang ada di Tatar Sunda. Candi ini terletak bersebelahan dengan makam Mbah Dalam Arif Muhammad, yaitu sebuah makam kuno pemuka agama Islam yang dipercaya sebagai leluhur penduduk Desa Cangkuang. Para ahli menduga bahwa Candi Cangkuang didirikan pada abad ke-8, didasarkan pada tingkat kelapukan batuannya, serta kesederhanaan bentuknya. Candi ini berdiri pada sebuah lahan persegi 4 yang berukuran 4,7 x 4,7 meter dengan tinggi 30 cm. Kaki bangunan yang menyokong pelipit Padma, pelipit Kumuda, dan pelipit Pasagi ukurannya 4,5 x 4,5 meter dengan tinggi 1,37 meter. Di sisi timur terdapat penampil tempat tangga naik yang panjangnya 1,5 meter dan lebarnya 1,26 meter. Di sini juga terdapat sebuah museum yang bernama Museum Mbah Dalam Arif Muhammad, yang mana di dalamnya memberikan informasi tentang sejarah Candi Cangkuang dan juga Kampung Pulo. Indonesia merupakan sebuah bangsa yang plural dan multikultural yang secara sosiologis politis bersama-sama berperan dalam membangun bangsa Indonesia. Salah satunya adalah masyarakat Kampung Pulo yang menjalankan tatanan kehidupan bernegaranya sesuai dengan aturan negara dan pemerintah setempatnya. Oleh karena itu, nilai, pandangan hidup, dan budaya masyarakat adat sebagai kelompok minoritas harusnya bersama-sama membentuk keindonesiaan yang saat ini ada. Dengan demikian, esensi dari perkembangan masyarakat Kampung Pulo sebagai masyarakat tradisional dalam menjalankan kehidupan negaranya mampu mengelola daerahnya untuk bertahan menghadapi kesulitan, untuk menciptakan makna dalam mempertahankan kehidupan yang memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar mereka. Pada dasarnya, masyarakat Kampung Pulo merupakan sebuah perkampungan adat yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang masih kuat dalam memegang nilai-nilai budaya dari peninggalan leluhur atau karuhun mereka. Hal ini dapat terlihat jelas perbedaannya jika dibandingkan dengan masyarakat lain di luar Kampung Pulo. Masyarakat ini hidup pada suatu tatanan yang dikondisikan dalam suasana kesederhanaan, keselarasan dengan alam, dan tuntunan nilai-nilai budaya yang secara turun-temurun diwariskan. Tingkat partisipasi warga adat Kampung Pulo masih terbilang tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan upacara adat yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Semua masyarakat adat ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Dari hal tersebut, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai yang ada seperti kepedulian, kebersamaan, kegotong royongan, serta tingkat partisipasi warga adat Kampung Pulo dalam kegiatan sehari-hari tetap bertahan.